Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Dia, sumber dari segala sesuatu yang ada, terus menolong kita sampai saat ini. Saat kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya, marilah meminta pertolongan, sekiranya Ia berkenan memberikan kita pengertian dan kekuatan untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hati yang mau taat kepada kebenaran-Mu dan pikiran yang mau tunduk kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara yang terkasih, siapakah di antara kita yang mampu mengetahui pikiran Allah? Siapakah di antara kita yang mampu menjadi penasihat Allah? Siapakah di antara kita yang mampu menambahkan sedikit atau menambahkan sesuatu kepada Allah? Allah adalah pribadi yang sempurna. Ia tidak kekurangan apa-apa, sehingga Ia tidak perlu pertimbangan manusia. Ini juga yang membuat kita terbatas memahami dan mengenal Allah, karena Allah itu maha tahu, maha segalanya, dan penuh kesempurnaan, sedangkan kita terbatas. Masalahnya, kita sering memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang sepertinya tidak tahu segala sesuatu. Kita sering seakan-akan menasihati Dia, seakan-akan Dia salah menempatkan kita di posisi yang ada saat ini. Sangat sering orang percaya menyalahkan Tuhan saat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Saudara yang terkasih, Paulus kali ini menasihatkan jemaat di Roma untuk mereka terus percaya kepada hikmat Allah yang begitu kaya itu. Hikmat Allah yang begitu luas itu, yang begitu dalam itu, yang tidak pernah dapat diselami oleh siapapun. Saudara yang terkasih, percayalah, apapun yang sekarang kita jalani, itu tidak pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, Ia tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Hikmatnya itu benar, hikmatnya itu sempurna, dan keputusannya itu tepat pada waktunya. Namun kita manusia yang berdosa selalu terbatas untuk memahami pikiran Allah, dan kita sering sekali jatuh ke dalam dosa menyalahkan Dia. Saudara yang terkasih, ketika Paulus menasihatkan jemaat di Roma ini, maka ia sesungguhnya sedang mengingatkan mereka kepada perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, yaitu umat-umat pilihan Allah, sehingga bangsa Israel semakin percaya kepada Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa yang pernah dilakukannya waktu mereka berada di Mesir dan perjalanan kepada tanah perjanjian. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu, kita yang seharusnya berada dalam lumpur dosa itu selamanya, kini kita telah dipindahkan daripadanya. Oleh karena itu sekarang kita harus berbeda memandang Tuhan dengan saat kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus berbeda saat kita masih berdosa dengan saat kita sekarang telah dibebaskan dari dosa. Dan cara kita harus berbeda mengenal Tuhan saat kita masih hidup di dalam dosa dan sekarang kita telah dibebaskan oleh Dia. Jangan salah, ketika kita berpikir Tuhan itu salah, maka kita sesungguhnya sudah berdosa. Ia maha benar, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Saudara yang terkasih, pengetahuan Allah itu sungguh tak dapat diselami. Maka penting sekali untuk kita tunduk kepada kebenarannya, sehingga perlahan-lahan Roh-Nya yang kudus menolong kita untuk mengenal pribadinya sendiri. Keputusannya tidak pernah salah.
Seburuk apapun keadaan kita saat ini, sebanyak apapun pergumulan kita saat ini, keputusannya tetaplah yang terbaik. Saudara yang terkasih, janganlah menyalahkan Tuhan. Janganlah suka untuk mencari pembenaran diri, tetapi pandanglah kepada Tuhan, sumber dari kebenaran itu. Memang pikiran kitalah yang terbatas, hati kitalah yang tertutup, sehingga kita tidak mampu memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mencoba melihat kemuliaan Tuhan lewat firman-Nya. Ketika kita sadar jalan Tuhan tidak dapat diselami, itu semua layaknya sebuah rahasia, maka kita diminta untuk tunduk, berdoa, berserah, berpegang, bersandar kepada Dia. Memang hidup ini penuh kejutan, semua rasanya penuh rahasia, tetapi orang yang percaya, orang yang menantikan Allah, yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya, akan diberikan kejutan yang membuat iman kita semakin teguh. Kejutan yang akan membongkar semua rahasia, sekalipun rahasia itu menyakitkan. Tetapi orang-orang yang percaya akan menyambut rahasia Allah itu. Jalan Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan dengan sukacita. Maukah kita menyambut Tuhan dan keputusannya terus dengan sukacita? Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati dan mata yang benar untuk memandang keputusan-Mu yang tidak pernah bersalah.